Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Ramadhani dengan NIM 212105030034 dari program studi akuntansi syariah 2. Di sini saya akan mereview mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Abdullah bin Al-Abbas yang dilatar belakangi oleh Bani Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Dikarenakan keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan pemerintahan Abbasiyah yaitu Humaimah di Yordania yang dijadikan pusat perencanaan, Kufah di Irak sebagai pusat penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Beberapa pemimpin pemerintahan Abbasiyah yang mencapai masa kejayaannya. Yang pertama ada Abdul Abbas As-Saffah yang memimpin dari 132 sampai 136 Hijriah atau 749 Masehi sampai 754 Masehi, di mana pada pemerintahan ini Abdul Abbas berfokus untuk menstabilkan politik dan sosial, juga meredam permasalahan yang ada di beberapa daerah. Yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur yang memimpin dari 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi, di mana pada kepemimpinan ini kondisi politik sudah mulai stabil, kondisi sosial sudah mulai kondusif, sehingga Abu Ja'far membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata, juga menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Yang ketiga ada Abu Ja'far Harun Al-Rashid yang memimpin dari 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi, di mana kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Dan pada saat inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang keempat ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yang memimpin dari 198 sampai 208 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi, di mana pertanian berkembang pesat, semakin majunya kembali mengenai pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Dengan ini wilayah Islam terus tumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal. Khalifah Abbasiyah kebanyakan mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas serta kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua ada wilayah yang luas mengakibatkan sulitnya untuk mengontrol daerah-daerah dan sulit untuk melakukan pemantauan dikarenakan terbatasnya komunikasi. Yang ketiga ada kondisi politik, di mana kondisi politik ini sudah tidak dalam keadaan yang baik, sehingga ada perang antar suku, antar agama, dan banyaknya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Selanjutnya ada semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu perang salib yang berkelanjutan, yang berlangsung sampai beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua ada pengikut tentara Mongol di bawah pemimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Dan yang ketiga, ada munculnya kerajaan-kerajaan kecil seperti Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Mungkin cukup sekian penjelasan atau review video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.